Dengan dimulainya pelelangan, kerumunan di bawah menjadi ramai. Tapi bagaimana keterampilan bertarung tingkat dunia diperoleh dengan begitu mudah? Masih ada beberapa orang di tim Xiaoyan yang masih memiliki keterampilan bertarung tingkat tinggi. Mereka masih merupakan talenta utama yang dikembangkan oleh aliansi bisnis, dan mereka tidak dapat mempraktikkan semua keterampilan bertarung tingkat dunia. 120.000. Saya akan menambahkan 20.000 lagi. 180.000. Tawaran berikut datang satu demi satu. Dan pada akhirnya, keterampilan bertarung tingkat tinggi, tombak angin dan guntur, dijual dengan harga 320.000 koin pola naga. Item berikutnya adalah pohon anggur bertangan 1000. Bahan obat kelas 6. Harga cadangannya 20.000. 20.000. 25.000. 50.000. 50.000. 1 kali, 50.000. 2 kali, 50.000. 3 kali. Kesepakatan. Selanjutnya, satu demi satu harta muncul. Warcraft Inner Armor bintang 6. Dijual seharga 200.000. Phantom Star Demon. Tiger Beast Fire. Dijual seharga 120.000. Pertunjukan terbaik belum datang. Umumnya, harta terbaik digunakan untuk final. Harap tunggu dengan sabar. Jenny mengingatkan. 3 karya berikutnya akan menjadi grand final lelang kami. Suara nyaring dari juru lelang Parubaya benar-benar menyulut suasana penonton. Penonton benar-benar terdiam. Dan ribuan pasang mata menatap ketiga barang yang dibungkus rapat dengan sutra merah di panggung pelelangan, yang semuanya bersinar dengan hasrat. Yang pertama adalah Cambuk 1000 Ilusi Tanpa Bayangan. Keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia. Seluruh situs lelang menjadi sensasi. Keterampilan bertarung tingkat menengah dunia adalah harta langka untuk ras atau kekuatan apapun. Di benua Doudi, hanya ada sedikit keterampilan bertarung tingkat menengah dunia. Ada cahaya aneh di mata Xiaoyan. Dia memikirkan King Muer, dan tergerak oleh keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia ini. Kebetulan King Muer memegang cambuk panjang. Dengan cambuk 1000 ilusi ini kekuatannya harus berlipat ganda. Selain itu, sebagai kaisar dari klan iblis, kekuatan King Haoran sebagai Doudi bintang 6 hampir tidak meyakinkan. Fakta bahwa posisinya di klan iblis belum sepenuhnya diakui. Semakin kuat kemampuan orang-orang di sekitarnya, semakin besar bantuan untuk King Haoran. 2 juta tawaran. Suara juru lelang membuka tirai. 2,5 juta. 3 juta. Cambuk 1000 ilusi tak terlihat. Telah melonjak sejak awal. Dan harganya meroket. Sepertinya ada beberapa orang yang tertarik. 3,5 juta. Sebuah suara seperti lonceng perak tiba-tiba menghentikan tangan Xiaoyan yang hendak menekan permata transmisi suara merah. King Muer. Xiaoyan mengikuti suara itu. Dan sosok merah cantik menonjol dari kerumunan. Pakaian merah menyala yang memukau dengan sempurna menonjolkan tubuh halus yang cukup besar. Dengan bangga melepaskan godaan masa muda. Dan sabuk ungu diikat dengan santai di pinggang kecil yang tidak bisa digenggam. Siapa bukan King Muer? Alis Xiaoyan sangat berkerut, meskipun dia tidak bisa mengatakan mengapa. Dia selalu merasa ada yang salah dengan menjadi orang terkenal di rumah lelang dan tidak menyembunyikan identitasnya sama sekali. Xiaoyan memandang Zenny. Dan keduanya saling memandang dengan kekhawatiran yang tidak dapat disembunyikan di mata mereka. Hanya saja Xiaoyan memiliki firasat, sedangkan Zenny memiliki perhatian yang jelas. King Muer, adik dari Demon Emperor, niatnya terlalu jelas. Dia hanya ingin mendapatkan apa yang dia suka. Namun, King Haoran adalah kaisar iblis yang belum diakui oleh semua cabang klan iblis. Dia memiliki banyak lawan. Dan mereka tidak akan membiarkan King Haoran naik ke posisi kaisar iblis dengan aman. Kekuatan King Haoran saat ini merupakan kelemahan yang relatif besar, dan itu juga merupakan pegangan yang jelas yang dapat mereka pegang. Biarkan orang-orang King Haoran memperoleh keterampilan bertarung tingkat tinggi dan meningkatkan kekuatan King Haoran, yang tidak ingin mereka lihat. Begitu tawaran King Muer, penonton terdiam. Semua orang tahu identitas King Muer, dan kata, Kaisar Iblis. 3.800.000. Teriakan keluar dari waktu. Suara itu datang dari seorang pria parubaya. Xiaoyan melihat dengan saksama. Pria parubaya itu berpakaian seperti seorang alkemis. Bagaimana mungkin apoteker dan Dian bersaing dengan King Muer untuk keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia? Xiaoyan sedikit bingung. Sepertinya tidak ada konflik antara Dian dan King Haoran. Xiaoyan mengangguk. Sebagai seorang apoteker sendiri, dia juga sangat iri dengan keterampilan bertarung tingkat lanjut. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa lega. Selama itu bukan perebutan kekuasaan.
4 juta. King Muir mendengus dingin. 4,2 juta. Apoteker Parubaya tidak berniat melepaskannya. 4,5 juta. King Muir dengan tegas menolak untuk menyerah. Wajah apoteker Parubaya mulai terlihat sedikit jelek. 4,5 juta. 1 kali. 4,5 juta. 2 kali. Suara juru lelang berlanjut. Dan mata King Muir melonjak penuh antisipasi. Tujuan King Muir kali ini relatif jelas. Hanya untuk melihat apakah ada sesuatu yang cocok untuknya di pelelangan. Jadi dia membawa semua uang pribadinya. Biasanya King Haoran sangat menyayangi King Muir. Dan tabungannya masih kecil dan cukup besar. King Muir bahkan menyeret para tetua klan yang tinggal bersama di kota Juxi. Para tetua ini selalu sangat mencintai King Muir. Dan mereka telah mengumpulkan kekayaan selama puluhan ribu tahun. Yang penting King Muir benar-benar membutuhkan keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia ini. Tidak banyak orang yang menggunakan cambuk sebagai senjata. Dan keterampilan bertarung tingkat lanjut bahkan lebih jarang. Keterampilan bertarung King Muir saat ini hanya tingkat tinggi. Jadi tidak dapat dihindari untuk keterampilan bertarung tingkat menengah. Sadolestousan Illusive Whip, tingkat dunia ini. 4,5 juta. Setelah hitungan mundur juru lelang. Pada saat semua orang akan melepaskan hati mereka yang tertahan. Suara dingin bergema samar. 4,6 juta. Orang itu perlahan menoleh dan melihat ke arah King Muir. Saat dia berbalik ke samping, cahaya redup melewati wajah di bawah jubah hitam. Xiao Yan dan Zen Ni kaget. Apa yang seharusnya datang tetap datang. Aura orang ini milik ras iblis. Tetapi dia tidak dapat membedakan ras tertentu. Tetapi menilai dari nada penawaran dan ekspresinya, dapat disimpulkan bahwa dia pasti tidak mendukung King Haoran. Melihat harapannya pupus, King Muir menggertakkan giginya dengan keras. Geram. Dia dibesarkan di klan dengan kunci emas di mulutnya. Belum pernah ada orang yang sengaja menargetkannya seperti ini. Kulit Xiao Yan dan Zen Ni berubah drastis. Meskipun dikatakan bahwa keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia sangat berharga, mereka umumnya bernilai sekitar 3 atau 4 juta. 4,5 juta tidak keterlaluan. Tapi 5,1 juta benar-benar berakhir. Apalagi King Muir punya banyak uang untuknya. Sebelum dia bisa menghentikannya, suara samar pria berjubah hitam terdengar lagi. Seolah-olah King Muir yakin. Nona King sangat berani. Saya mengaguminya. Tapi saya akan menambahkan 100.000. 5.100.000. Apa? Nona King mungkin juga menaikkan harganya. Saya sangat menantikannya. Saya kira kenaikan harga Nona King kali ini paling banyak tidak akan melebihi 500.000. Haha, adik perempuan iblis tidak lebih dari itu. Yang mulia berbicara begitu keras. Saya tidak tahu kekuatan apa yang Anda miliki. Aku sudah lama mendengar bahwa adik perempuan dari Kaisar Iblis itu secantik bunga. Dan dia berani dan murah hati. Di rumah lelang, pertempuran dilarang keras. Ini adalah aturan yang ditetapkan bersama oleh semua kekuatan. Dan sejauh ini belum ada yang berani melanggarnya. Karena itu, pria berbaju hitam itu tidak perlu khawatir. Kata-kata menghina yang samar merangsang setiap kalimat. Dan provokasi yang jelas ini membuat marah King Muir. Dan amarah wanita muda King Muir benar-benar pecah. Beraninya kamu meremehkan. Nona menawarkan 6 juta. King Muir sangat marah. Benar-benar lupa berapa banyak uang yang dia miliki. Dan juga nilai sebenarnya dari keterampilan bertarung. Nona, seorang penatua berbaju merah yang mengikuti dengan tergesa-gesa menghentikannya dengan wajah cemas. Tetapi sayang sekali dia terlambat selangkah. Sudah berakhir. Cukup jelas bahwa ini adalah jebakan. Namun, pihak lain sangat pintar. Dan tampaknya sangat memahami karakter King Muir. Dan membimbing King Muir untuk melompat ke dalam selangkah demi selangkah. Mengapa pria berjubah hitam itu masih merasa kasihan pada King Muir? Semua orang bingung. Tetapi Xiao Yan dan Zen Ni sepenuhnya mengerti. Dan wajah mereka menjadi pucat. Di rumah lelang, betapapun marahnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Xiao Yan dipenuhi amarah. Tetapi pria berjubah hitam di bawah tidak mengatakan apa-apa. Lalu dia berbalik dan menangkupkan tinjunya menghadap juru lelang. Saya percaya reputasi rumah lelang. Tetapi situasi hari ini agak istimewa. Saudara perempuan Kaisar Iblis, saya tidak tahu apakah Anda berani memverifikasi modalnya untuk meyakinkan orang. Petik 2. Tentu saja. Saya juga percaya bahwa sebagai saudara perempuan Kaisar Iblis, jumlah dana ini pasti tidak masalah. Pria berjubah hitam itu mengucapkan satu kalimat demi satu. Dan hampir memblokir semua alasan. Saudari Huang jelas ingin menggunakan masalah ini untuk merusak citra Kaisar Iblis di benak semua orang. Jika berhasil,
Itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada citra Kaisar Iblis King Haoran. Rumah lelang memiliki aturan bahwa penawar harus memiliki dana yang sesuai. Sejauh ini tidak ada yang berani melanggarnya. Apakah ini akan menjadi yang pertama hari ini? Wajah juru lelang di atas panggung berubah drastis. Ini adalah adik perempuan Kaisar Iblis yang agung. Tetapi jika tidak ada verifikasi modal, akan sulit meyakinkan publik. Dan reputasi rumah lelang juga akan hancur. Apakah itu kiri atau kanan? Konsekuensinya jauh dari kemampuan juru lelang. Berdasarkan pengalaman profesionalnya, melihat pria berbaju hitam menjebak King Muer selangkah demi selangkah, dan kemudian segera meminta verifikasi modal, dia tahu di dalam hatinya bahwa King Muer mungkin tidak dapat menghasilkan 6 juta sekarang. Pada saat ini, suara juru lelang datang dari batu permata transmisi suara di platform lelang, periksa. Ini adalah suara nona muda. Juru lelang menghela nafas lega, karena wanita muda itu yang membuat keputusan. Dia tidak perlu malu. Melangkah ke depan, juru lelang mengepalkan tinjunya ke arah King Muer, dan memandang King Muer dengan memohon, aturannya terbatas. Tetapi tanggung jawabnya ada. Maafkan saya, Nona King. Wajah kecil King Muer menjadi pucat. Beberapa tetua berdiri di sekitar King Muer. Tak berdaya. Aturan yang ditetapkan oleh rumah lelang didasarkan pada dana yang tersedia di situs, dan tidak boleh dibuat-buat setelah fakta. Baru saja, King Muer berkomunikasi dengan beberapa tetua, dan setelah menghitung uang pada mereka, totalnya hanya 5,2 juta. Tetapi sekarang harga yang diminta adalah 6 juta, yang merupakan selisih 800 ribu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkinkah semua orang berpikir bahwa sejumlah kecil uang tidak dapat diberikan oleh saudari Kaisar Iblis yang bermartabat? Zenny dan Xiaoyan muncul di aula rumah lelang. Pembohong kecil, King Muer menoleh. Dan Xiaoyan, yang berpakaian hitam, muncul di depannya. Dan dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Suang Huo, juara kompetisi pemilihan rookie, dikatakan bahwa dia bahkan tidak menginginkan hadiah untuk tempat pertama. Ternyata Suang Huo dan Kaisar Iblis sangat dekat. Tidakkah kalian semua ingin melihat apakah kalian memiliki cukup dana, cabang emas dan daun giok dari saudara perempuan Kaisar Iblis? Xiaoyan memasang cincin di tangannya, dan sebuah cincin ungu kartu emas muncul di tangan juru lelang. Kamu sebaiknya memeriksanya, nada suara Xiaoyan penuh percaya diri. Dan kartu itu menunjukkan pendapatan King Lingye dan Blood Kipil selama periode ini, yaitu sekitar 6 juta. Nona Ruking tidak keberatan. Keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia ini harus menjadi hadiah kecil untuk adik perempuan Kaisar Iblis. Depan semua orang, secara alami tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk tidak kehilangan muka dari iblis darah. Minta King Muer dan yang lainnya untuk menyumbangkan cukup uang di depan umum dan kemudian menebusnya sendiri. Dengan satu kalimat dari Xiaoyan, dia menghentikan pria berjubah hitam dari apa yang ingin dia katakan, dan memperlakukannya dengan caranya sendiri. Jenny berdiri di samping, menyaksikan semua ini dengan tenang. Dia paling tahu berapa banyak uang yang ada di kartu Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan melemparkan pandangan bertanya-tanya di antara para VIP, dia tahu bahwa Xiaoyan akan maju untuk meringankan krisis King Muer. Jadi dia hanya mengangguk ke Xiaoyan. Kemunculan Xiaoyan membawa fajar bagi semua orang. Beberapa tetua memandang Xiaoyan dengan rasa terima kasih yang tak tertandingi di mata mereka. Harapan King Muer untuk Xiaoyan menjadi kenyataan. Dia tersenyum bahagia. Apalagi betapa manisnya dia. Dan rasa ketergantungannya pada Xiaoyan semakin kuat. Pada saat ini, di hati King Muer, sepertinya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Xiaoyan. Senyum gembira King Muer seperti bunga mekar penuh. Saat ini, juru lelang telah memverifikasi kartu emas ungu. Dengan persetujuan Xiaoyan, jumlah pada kartu diverifikasi dan diproyeksikan di dinding platform lelang. Sejumlah besar ditampilkan, 6,5 juta. Izinkan saya mengatakan, bagaimana mungkin adik perempuan Kaisar Iblis tidak dapat menghasilkan uang kecil ini? Sekali melihat orang ini dan Anda akan tahu bahwa jejaknya mencurigakan. Dan dia pasti memiliki motif tersembunyi. Karena dana Mesking baik-baik saja. Selamat untuk Mesking. Konspirasi terungkap. Dan kemarahan publik tidak terhindarkan. Nona King, tolong pindah ke ruang VIP. Ada terlalu banyak orang di sini. Jadi merepotkan. Zenny mengundang King Muer dan yang lainnya ke ruang VIP Xiaoyan. Dalam kebingungan, Xiaoyan menyadari bahwa pria berbaju hitam itu diam-diam menyelinap pergi. Tidak ada yang tahu identitas sebenarnya dari pria berbaju hitam itu, tapi sosoknya terukir dalam di benak Xiaoyan.
Jika suatu hari kita bertemu lagi, pria berjubah hitam ini harus membayar harga atas apa yang terjadi hari ini. Semua orang duduk di ruang VIP dan berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Beberapa tetua berterima kasih kepada Xiao Yan satu demi satu. Bukan karena King Muer cuek, hanya saja dia diprovokasi untuk sementara waktu. Dan wanita tertua kehilangan kesabaran dan melompat ke dalam jebakan yang sengaja dibuat oleh orang lain. Begitu dia mengucapkan sepatah kata, semua orang tiba-tiba menyadari, masalah itu ditangani dengan begitu sempurna. Ternyata Zenny berada di belakang layar. Jenny yang luar biasa. Penilaian semua orang terhadap Jenny semakin tinggi. King Muer menatap Zenny dengan penuh rasa terima kasih. Dan ternyata prasangka terhadap Zenny di dalam hatinya telah banyak dihilangkan. Xiao Yan memandang Zenny dan sangat berterima kasih. Ketidakcocokan antara Zenny dan King Muer selalu menyebabkan sakit kepala Xiao Yan. Sekarang Zenny mengambil inisiatif untuk membangun hubungan yang baik. Xiao Yan secara alami tahu itu untuk dirinya sendiri. Sekarang pelelangan berlanjut. Harap bersabar atas ketidakbahagiaan yang baru saja terjadi. Suara keras juru lelang menarik perhatian semua orang kembali ke panggung. Hanya ada 2 item yang tersisa di atas panggung, memancarkan godaan diam di bawah cahaya. Semua orang menantikan kejutan seperti apa yang akan menjadi harta karun terakhir. Di mata banyak orang, nampan batu giok putih membuka sutra merah, memperlihatkan 3 buah seukuran kepalan tangan berwarna merah darah yang bersinar dengan kilau batu akik. Melalui kulit setipis sayap jangkrik, samar-samar terlihat bahwa cairan di dalamnya tampak bergolak. Buah kehidupan adalah buah dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan hanya tumbuh di tempat yang sangat cerah, menyerap sari matahari selama 1000 tahun, mekar selama 1000 tahun, dan berbuah selama 1000 tahun. Buah matang selama 100 tahun dan harus dipetik pada siang hari di bawah sinar matahari. Khasiat obatnya dapat disimpan dalam botol giok api. Buah kehidupan dapat digunakan langsung untuk mengobati luka dalam yang sangat serius. Cinta jiwa dapat menyembuhkan luka jiwa lama dan baru. Mengambilnya untuk pertama kali memiliki peluang kecil untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Ini adalah ramuan pamungkas yang dikejar oleh apoteker kelas 6 dari Kaisar. Bahan obat utamanya adalah buah kehidupan, air dari 9 mata air, teripang jiwa. Ada ledakan diskusi di antara hadirin. Pil yang dapat menyembuhkan luka jiwa sangat jarang. Dan ini adalah pertama kalinya di benua Dohudi yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Meskipun peningkatannya hanya peluang kecil, karena terlalu sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Tampaknya orang ini pasti sangat membutuhkan uang. Jika tidak, dia tidak akan pernah melelang resep yang menantang surga. 3 buah kehidupan. 1 obat kelas 6. Harga awalnya adalah 3 juta. Petik 2. 2 hal inilah yang dia rindukan. Mata Xiao Yan menjadi berkobar di antara resep yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Tua. Pil peremajaan dan bunga kehidupan sama-sama membutuhkan buah kehidupan. Pil peremajaan ini dapat mengembalikan musim semi ke pohon mati. Memiliki efek meremajakan, dan merupakan tingkat kelima dari Kaisar. Pil peremajaan milik ramuan dasar kelas 5. Salah satu pilihan terbaik untuk tingkat lanjut. Bunga kehidupan dapat menghidupkan kembali orang mati, memulihkan kekuatan, dan dilahirkan kembali dari nirwana. Bagaimanapun, Xiao Yan bertekad untuk mendapatkan 3 buah kehidupan dan obat kelas 6 yang langka dalam 1000 tahun. Saat Xiao Yan terganggu, penawaran untuk buah kehidupan dan resep kelas 6 melonjak menjadi 5 juta. 5,5 juta. Xiao Yan tidak ragu-ragu. Baru saja, King Muer telah membayar kembali semua uang yang bisa dia kumpulkan kepada Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan memiliki 5 juta 7 juta. Tuan muda Xiao, resep ini seharusnya sangat penting bagi Anda, bukan? Zenny bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Karena dia menilai harga resep seperti itu tidak boleh rendah. Dan Xiao Yan mungkin tidak punya cukup uang. Yah, ini sangat penting. Zenny tidak mengatakan apa-apa. Hanya menyerahkan kartu emas ungu. Dan menghela nafas, aku hanya punya 1 juta di sini. Meskipun Zenny mulia, dia tidak khawatir tentang makanan dan pakaian, dan dia hanya perlu meminta apa yang dia inginkan. Secara alami, seseorang akan mengaturnya, jadi tidak perlu menyimpan banyak uang. Sekarang waktunya singkat, Zenny tidak dapat mengumpulkan lebih banyak uang untuk sementara waktu. 6 juta, 6,5 juta. Melihat wajah Xiao Yan, King Muer menyesal sampai mati di dalam hatinya. Harga penawaran saat ini hanya 200.000 dari semua uang di tubuh Xiao Yan. Pada dasarnya tidak mungkin mendapatkannya unduh buah kehidupan dan obat kelas 6.
6,6 juta, 6,7 juta. Tawaran satu demi satu dengan cepat meninggalkan Xiao Yan. Wajah Xiao Yan pucat dan dia duduk di kursi. Bahkan menambahkan 1 juta zenny tidak akan membantu. Xiao Yan mengambil anggur di atas meja dan meminumnya. Bersandar lemah di kursi. Dan memaksakan senyum kepada semua orang. Penampilan tidak nyaman Xiao Yan seperti pisau yang menusuk jantung King Muer. Rasa sakit menusuk hatinya. Cinta King Muer untuk Xiao Yan sedalam laut. Pembohong kecil. Maafkan aku. Maafkan aku. King Muer. Yang hampir memohon. Menjabat tangan Xiao Yan. Matanya berlinang air mata. Sedikit demi sedikit. Sebening kristal seperti mutiara. Yang membuat orang merasa kasihan yang tak terhingga. Muer. Tidak apa-apa. Pada akhirnya buah kehidupan dan obat kelas 6 dijual dengan harga 7 juta. Meskipun Xiao Yan menyatakan bahwa dia tidak peduli. Masih ada peluang untuk mendapatkan hasil kehidupan di masa depan. Sebuah pikiran melintas di benak King Muer. Mata King Muer menatap sekelompok orang yang memegang buah kehidupan dan resep obat 6 tingkat di tangan mereka. Tampaknya sangat akrab. King Muer sedang berpikir. King Muer berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan dan Zenny. Aku pergi. Aku akan membayarmu kembali nanti. King Muer melambaikan tangannya. Dan memimpin beberapa tetua keluar dari rumah lelang. Sembunyikan dengan baik. Jangan diekspos. Tetua berbaju merah sangat bingung. Mungkinkah kamu ingin merampok rumah lelang? Tetua berbaju merah menggigil ketakutan. Ini masalah besar. Nona, jangan menakutiku. Pak Tua, aku tidak tertarik dengan rumah lelang yang lusuh itu. Petik 2. Aku ingin mendapatkan buah kehidupan dan obat kelas 6. Setelah dipikir-pikir sejenak, obat kelas 6 dan buah kehidupan juga perampokan. Ini kota Juxi. Pertempuran dilarang keras. Nona, Anda harus berpikir 2 kali. Pembohong kecil itu menginginkannya. Kamu tidak melihat betapa kecewanya dia barusan. King Muer menjelaskan. Aku harus membantunya mendapatkan obat kelas 6 ini dan buah kehidupan. Aku tahu Xiao Yan sangat membantu. Tapi itu bukan cara membalas kebaikan. Para tetua membujuk satu demi satu. Ini adalah kota Juxi. Dan sepertinya pihak lain juga anggota klan iblis. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku harus mendapatkan obat kelas 6 dan buah kehidupan hari ini. Saat ini, di rumah lelang, hanya ada satu item yang tersisa di platform giok putih, yang merupakan grand final. Ketika juru lelang membuka sutra merah, di atas nampan batu giok putih yang indah, selembar kertas kuning tua tergeletak dengan tenang di atasnya. Tahun dan bahannya tidak dapat dilihat, dan yang paling menyedihkan adalah pola di atasnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Gambar ini diperoleh oleh orang kuat ketika dia menjelajahi Death Lake di area terlarang di daratan. Seperti yang kita semua tahu, Death Lake dikenal sebagai makam Kaisar Bintang 7. Saya tidak tahu gambar apa ini. Kami telah menggunakan banyak cara, tetapi gambar ini tidak takut air dan api, dan sulit untuk merusaknya dengan pisau atau senjata. Berdasarkan poin-poin ini saja, kita dapat mengetahui bahwa gambar ini pasti menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Sayangnya, gambar ini tidak lengkap, sehingga sulit untuk melihat keseluruhan gambarnya. Harga dasar gambar ini adalah 1 juta, karena ada suatu masa ketika Tianhuo Remnant Picture yang menduduki peringkat kelima pernah terjual dengan harga setinggi langit. Tianhuo adalah salah satu dari 3 keajaiban di benua Doudi, dan juga api suci untuk alkimia yang diimpikan oleh para alkemis, dan juga peringkat kelima di daratan. Tepat ketika juru lelang tersenyum pahit dan hendak membuat keputusan akhir, suara tergesa-gesa Zantua tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Nak, cepat beli lukisan ini. Mendengar ini, Xiao Yan memikirkannya. Cincin di tangannya menyala, dan gambar sisa kuning dan tua ditangguhkan di udara. Itu adalah hadiah untuk kontes pemilihan pemula. Tampaknya kedua sisa itu terbuat dari bahan yang sama. Xiao Yan diam-diam senang. Xiao Yan menekan permata transmisi suara. 2,1 juta. Begitu ucapan ini keluar, penonton kaget. Masih ada orang yang menawar untuk gambar yang terfragmentasi seperti itu. Setelah hening lama, mengikuti 2,1 juta 3 kali. Kesepakatan, juru lelang menjatuhkan palu. Dan akhirnya Xiao Yan mengambil foto yang terpotong-potong ini dengan harga 2,1 juta. Tuan muda Xiao, apakah Anda yakin gambar yang terpotong-potong ini sama dengan yang ada di tangan Anda? Jenny bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, itu benar sekali. Aku baru saja mendeteksinya dengan kekuatan jiwaku. Xiao Yan berseri-seri dengan gembira.
Gambar sisa dikirim ke ruang VIP oleh penjaga. Begitu dia mendapatkan foto itu, Xiao Yan tidak sabar untuk menyatukannya dengan sisa foto yang dia miliki. Seperti yang diharapkan, kedua peta itu sangat cocok satu sama lain. Kata api yang terlihat samar-samar. Di luar rumah lelang, pemuda yang memperoleh obat kelas 6 dan buah kehidupan memimpin kerumunan untuk berbalik beberapa putaran dan menghilang ke kota Juxi. Obat kelas 6 yang menantang surga dan kegembiraan mengalihkan perhatian beberapa orang, tidak menyadari bayangan hitam muncul di belakang mereka. Bayangan hitam itu adalah King Muer dan yang lainnya. Teman-teman tolong tetap di sini. Sesepuh berbaju merah berbicara dengan suara yang dalam. Aku tidak berharap bertemu Nona King di sini, dan aku merasa sangat terhormat. Pihak lain sebenarnya mengenal King Muer. Para tetua tercengang, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. King Muer juga terkejut. Dia benar-benar tidak ingat siapa orang ini, tapi dia merasa agak familiar. Nona King sangat sibuk. Normal untuk tidak mengingat bahwa saya ada di sini. Saya Feng Shaobai, tuan muda dari klan Zanmo. Klan saya dan Kaisar Iblis selalu berhubungan baik. Ternyata itu adalah tuan muda dari klan Iblis Perang. Berharap dalam hati mereka bahwa King Muer akan berubah pikiran. King Muer akhirnya samar-samar ingat. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu membantu Xiao Yan mendapatkan obat kelas 6 dan buah kehidupan. Melihat bahwa King Muer, kecantikan nomor satu dari ras iblis, ingin mendiskusikan sesuatu dengannya, Feng Shaobai sedikit tersanjung, dan dengan cepat berkata, saya tidak tahu apa yang Nona King inginkan. Bisakah Anda memberi saya resep kelas 6 dan buah kehidupan? Melihat ekspresi baik hati pihak lain, King Muer merasa bahwa masalah itu harus mudah ditangani. Mendengar hal ini ekspresi Feng Shaobai tiba-tiba menjadi canggung. Sejujurnya, resep dan buah kehidupan ini sangat penting bagiku. Maafkan saya, Nona King. 6 resep dan buah kehidupan ini sangat berguna bagi Nona ini. Tolong buat syaratnya. Wajah Feng Shaobai berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Penatua berbaju merah melangkah maju dengan berani. Dia tahu bahwa King Muer pasti akan mendapatkan resep kelas 6 dan buah kehidupan. Jadi dia berharap untuk membujuk Feng Shaobai. Resep dan buah kehidupan ini benar-benar memiliki arti yang luar biasa. Wajah Feng Shaobai berjuang keras dan berfluktuasi. Berpikir lama, akhirnya menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak mungkin. Keluarga kami juga sangat mementingkan resep ini dan buah kehidupan. Dan itu memiliki kegunaan khusus. Tapi demi Kaisar Iblis, saya bisa melepaskan buah kehidupan. Adapun yang lainnya, saya hanya bisa minta maaf. King Muer marah. Bahkan jika dia adalah tuan muda dari klan Iblis Perang, King Muer tidak terlalu memperhatikannya demi Xiao Yan. King Muer berdiri tegak. Dia mengambil langkah maju. Dan semangat juang tingkat menengah bintang 5 melonjak ke langit tanpa ada yang disembunyikan. Dan aura menembus Chang Hong. Mungkinkah kamu ingin merebutnya? Wajah Feng Shaobai berubah drastis. Dan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 5 di panggung tengah juga muncul. Khawatir bahwa King Muer akan melakukan kesalahan, beberapa tetua melangkah maju. Semangat juang mereka dilepaskan. King Muer menjadi sangat kuat sehingga ribuan hantu muncul di cambuk. Najie. Beberapa tetua semuanya bubar. Siap untuk pergi. Feng Shaobai mengulurkan tangannya dan menekannya. Memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk tidak bertindak gegabah. Dia naik sendirian. Dia menarik tangannya ke udara. Dan palu rantai hitam muncul di tangannya. Melepaskan busur lompat bergegas menuju King Muer di sepanjang rantai. King Muer menuangkan semangat juangnya langsung ke cambuk lembut. Tubuhnya seperti ular. Dan dia meluncur melewati palu yang dirantai. Cambuk lembut di tangannya terbungkus bunga biru. Menutupi punggung Feng Shaobai. Feng Shaobai meraung. Mengabaikan cambuk lembut di dekatnya. Dan memukul dengan palu rantai di tangannya. Sederhana dan langsung. Memukul King Muer. King Muer mempercepat langkahnya lagi. Menyingkirkan Feng Shaobai. Berbalik. Dan cambuk lembut di tangannya selurus pistol. Dan mengenai Huanglong lurus. Ujung cambuk secepat kilat. Setelah lama terjerat dan tak berdaya, King Muer menjadi sedikit kesal dan marah. Untuk memenangkan buah kehidupan dan obat kelas 6 untuk Xiao Yan. Begitu lelaki tua itu muncul, King Muer dan Feng Shaobai yang sedang bertarung berhenti. Kakek keempat, kamu akhirnya kembali. Dan melemparkan dirinya ke depan lelaki tua itu. Orang tua itu adalah tetua keempat dari klan Iblis Darah. Sejak kecil, dia dielu-elukan sebagai seorang jenius dalam 10.000 tahun di klan. Dia pada dasarnya sulit diatur, suka bepergian,
Dia telah menghilang selama hampir 2000 tahun. Tetapi dia tidak menyangka akan muncul di sini. Saya telah bertemu dengan Penatua keempat. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Penatua keempat juga sangat senang melihat semua orang. Kakek keempat, kenapa kamu ada di sini? Begitu aku melangkah ke kota Juxi, aku akan kembali ke kota iblis. Ketika aku merasakan napas Muer, jadi aku datang ke sini dengan cepat. Tetua keempat, aku merasa kekuatanmu tampaknya telah meningkat pesat sekarang. Berapa banyak bintang yang kamu miliki? Tetua berbaju merah ada di sampingnya bertanya. Benar, kakek keempat. Muer juga ingin tahu. 8 bintang. Penatua keempat menjawab dengan santai. Muer, apakah dia menggertakmu barusan? Tetua berbaju merah bergegas maju dan menjelaskan alasan kejadian itu dengan suara rendah. Muer benar-benar membutuhkan buah kehidupan dan obat kelas 6. Nak, sepertinya aku ingat kamu. Kamu adalah tuan muda dari klan iblis perang. Tetua keempat menoleh untuk melihat Feng Shaobai. Mendengar ini, Feng Shaobai sangat gembira. Merupakan kehormatan besar bagi Dou di bintang 8 untuk mengingatnya setelah 2000 tahun. Pertama-tama Anda memberi Muer resep kelas 6 dan buah kehidupan. Dan kami akan memberikan kompensasi kepada Anda setelah itu. Kata-kata tetua keempat sebenarnya memiliki arti yang persis sama dengan King Muer. Kenapa? Kamu tidak bisa mempercayaiku. Dengan reputasi tetua keempat dari klan iblis darah. Melihat wajah sedih Feng Shaobai, wajah tetua keempat berubah suram. Selama berabad-abad, tidak ada ras yang berani menahan Dou di bintang 8 sebagai sandera. Kaisar petarung bintang 8. Diperkirakan bahwa semua tempat dari klan iblis perang akan menjadi peninggalan. Dan semua pemandangan akan menjadi sejarah. Feng Shaobai menyerahkan buah kehidupan dan obat kelas 6 dengan enggan. Serta kekecewaan terhadap setan darah. Saya berterima kasih atas nama King Muer. Jangan khawatir. Saya, King Yuntian. Saya akan mengatur seseorang untuk memberi kompensasi Anda untuk kerugian Anda segera. Melihat King Muer bahagia. Sepanjang jalan, tetua berbaju merah juga memperkenalkan kepada tetua keempat apa yang terjadi pada klan iblis darah selama bertahun-tahun. Dari kemunculan Ordo Iblis Darah hingga kenaikan Kaisar Iblis King Haoran. Untuk mendapatkan hak untuk memurnikan pil energi darah. Mereka semua terkait erat dengan seorang pemuda bernama Xiao Yan. Pada saat ini, di Xiao Mansion, King Haoran dan Xiao Yan sedang minum teh dan mengagumi ikan di paviliun. Tiba-tiba, seorang penjaga iblis berlari dan membisikkan beberapa patah kata di telinga King Haoran. Ekspresi King Haoran terangkat. Senyumnya. Saudara, ikut aku untuk bertemu seseorang. Kakak. Siapa orang ini? Xiao Yan bertanya. King Haoran tersenyum. King Yuntian, apakah kamu kembali? Haruskah aku memanggilmu patriark atau kaisar iblis? Tawa hangat keluar dari mulut tetua keempat. Senang bisa kembali. King Haoran menepuk punggung tetua keempat. Tanpa diduga, hanya dalam 2000 tahun, klan iblis darahku telah menghasilkan seorang kaisar iblis. Penatua keempat menatap King Haoran dengan kekaguman di matanya. Ini semua berkat adik laki-laki Xiao Yan. Begitu kuat. Berapa banyak bintang dari keempat tetua ini? Xiao Yan terkejut dengan kekuatan keempat tetua. Ini adalah King Yuntian, tetua jenius dari klan iblis darah kita. Tetua keempat. King Haoran memperkenalkan. Penatua keempat tertawa dan memandang Xiao Yan dan King Muer dengan makna yang dalam. Semuanya masuk dan duduk. King Haoran tertawa. Memimpin tetua keempat untuk masuk lebih dulu. Semua orang duduk di aula. King Haoran dan yang lainnya sudah bertahun-tahun tidak melihat penatua keempat. Pembohong kecil. Kemarilah. Kakek keempat adalah bintang 8. Apa? Bintang 8. Xiao Yan terkejut. Cepat datang ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu. King Muer diam-diam mengeluarkan obat kelas 6 dan buah kehidupan. Warna merah terang di botol giok api. Bagaimana bisa ada di tangan King Muer? Xiao Yan terkejut. Pada saat ini, tetua berbaju merah berjalan ke arah King Haoran, dan berbisik kepada King Haoran. Suara King Haoran terdengar seperti petir, penuh dengan kemarahan. Muer, mengambil semua tetua untuk merampok War Demon Clan demi buah kehidupan dan obat tingkat ke-6. Semakin berani dirimu. Wajah King Haoran sangat suram. Xiao Yan berdiri di depan King Muer dan berkata, saudaraku, masalah ini disebabkan olehku.
Tolong jangan salahkan Muer. Aku bersedia menanggung semua konsekuensinya. Berkat bantuan besar dari saudara laki-laki Xiaoyan, saya, King Haoran, cukup beruntung mendapatkan Blood Demon Order dan naik ke posisi Demon Emperor. Penatua keempat berpikir sejenak, lalu berdiri. Sekarang saya telah mencapai 8 bintang. Mengapa takut? Tidak dapat disangkal bahwa kembalinya Penatua keempat adalah berkah besar dari klan iblis darah kita. Namun, klan iblis jiwa tidak menonjolkan diri, latar belakang yang sangat kuat. Sekarang kecuali Dou di bintang 8. Kita tidak tahu kekuatan lain, dan situasi musuh tidak diketahui. Xiaoyan memandang King Haoran. Tidak heran King Haoran bisa menjadi pemimpin klan. Dengan bakat hebat dan rencana umum, dia adalah fondasi sejati kaisar. Saudaraku, maafkan aku, King Muer menangis. Hal-hal telah sampai pada titik ini. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. King Haoran tiba-tiba bangkit. Saudaraku, aku juga akan pergi. Xiaoyan melangkah maju dan memutuskan untuk maju dan mundur bersama King Haoran. King Haoran dan yang lainnya melakukan perjalanan sepanjang malam dan bergegas ke klan iblis perang. Klan iblis perang tinggal di luar kota Juxi. Pada saat ini, di klan iblis perang, klan iblis darah sangat kuat, dan dengan komando Dou di bintang 8, itu jauh dari musuh kita. Jika menyebar, itu akan membuat seluruh iblis klan menertawakannya. Itu akan menjadi cara yang baik untuk mencari perlindungan dengan Soul Demon Clan. Menurut Tuan Muda, sepertinya King Haoran tidak tahu tentang masalah ini. Itu mungkin dilakukan oleh King Muer. Kirim seseorang untuk memberitahu King Haoran terlebih dahulu, dan perhatikan reaksinya sebelum mengambil keputusan. Jangan berlindung dengan jiwa iblis. Berdasarkan pengamatan saya selama bertahun-tahun, jiwa iblis bersifat egois dan misterius. Tepat ketika semua orang sedang berdiskusi, King Haoran dan yang lainnya telah tiba di wilayah klan iblis perang. Susunan perlindungan klan di wilayah klan iblis perang secara otomatis diaktifkan. King Haoran diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. King Haoran datang berkunjung, dan tolong buka pintu. King Haoran berbicara dengan keras. Semua orang terbang ke udara satu demi satu. Ada apa Kaisar Iblis datang ke sini larut malam? Kaisar datang ke sini untuk meminta maaf atas kejadian hari ini. Saya ingin tahu apakah saya bisa masuk dan membicarakannya. Begitu ucapan ini keluar, semua orang terkejut dan memandang King Haoran. Setelah Feng Hun mendengar kata-kata itu, dia merasa sedikit lebih baik. Tetapi dia masih ragu. Jika ada kesalahan, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada anggota klan? Jika saudara Feng khawatir, maka Anda dan saya sebaiknya duduk di luar formasi ini. Karena Kaisar Iblis memiliki ketulusan, beraninya aku menolak. Dan saya mengundang Kaisar Iblis pindah ke aula dalam dan membicarakannya. Cahaya berkedip, dan barisan perlindungan klan secara otomatis terbuka. Kaisar Iblis dan yang lainnya mengikuti di belakang, dan memasuki aula. Dia duduk dengan tenang, menyesap tehnya. King Haoran berkata, Kakak Feng, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Teh mimpi jiwa dari klan Iblis perang masih menyenangkan dan semanis sebelumnya. Feng Hun memiliki pikiran yang hati-hati. Ingin mendengar niat sebenarnya dari King Haoran. Aku baru saja mendengar berita tentang apa yang terjadi hari ini. Jadi aku bergegas ke sini tanpa henti. Dan melakukan perjalanan khusus untuk meminta maaf kepada saudara Feng dan klan iblis perang. King Haoran langsung ke intinya. Muer, cepatlah dan minta maaf kepada Patriark Feng. Muer bodoh. Aku membuat kesalahan besar saat ini. Tolong maafkan aku, Patriark Feng. King Muer menundukkan kepalanya. Melihat penampilan King Muer yang menyenangkan dan menyedihkan, kemarahan semua orang mulai mereda sedikit. Saya juga mengaku bersalah kepada Patriark Feng. Tetua keempat melangkah maju dan mengepalkan tinjunya, dengan sangat tulus. Masalah ini adalah kesalahan klan iblis darahku. Jadi aku harus menebus kehilangan saudara Feng, kata King Haoran. Pertama-tama, kembalikan properti itu ke pemilik aslinya. King Haoran melambaikan tangannya. Dan buah merah kehidupan yang menyala-nyala serta obat kelas 6 melayang di udara. Selain itu, buku ini, Bright Moon Reading on the Sea, diberikan kepada Brother Feng, yang merupakan keterampilan bertarung utama tingkat dunia. Kebetulan klan War Demon terutama menggunakan rantai dan pisau, dan kekuatannya bahkan lebih besar ketika digabungkan. King Haoran menghela nafas secara diam-diam, dan terus berbicara. Palu rantai hantu hijau ini diperoleh secara tidak sengaja selama ekspedisi Kaisar. Bahannya sangat luar biasa. Itu dibuat dengan mencampurkan batu jiwa dan jiwa es dari Huangquan.
Dan itu juga diberikan kepada saudara Feng. Semua orang di klan iblis perang tersentak. Mata mereka penuh api. Selain itu, Kaisar mengeluarkan 5.000 dari 2 pil energi darah yang disimpan oleh klan iblis darah. Saudara Feng harus dapat menggunakannya. Petik 2. Awalnya, tidak perlu kompensasi sebanyak itu. Tetapi King Haoran tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada sekutunya. Jadi dia bersedia membayar lebih banyak kompensasi untuk menenangkan hati sekutu. Melihat Kaisar Iblis King Haoran, Feng Hun merasakan banyak emosi di hatinya, dan ketidakbahagiaan sebelumnya hilang. Sejak saat itu, klan Iblis Perang masih akan mengikuti jejak Kaisar Iblis dan mencoba yang terbaik untuk membantu Kaisar Iblis mencapai tujuan besar penyatuan klan Iblis. Semua orang senang pada akhirnya, dan klan Iblis Darah diperkirakan akan bangkit di bawah bakat luar biasa King Haoran. Feng Shaobai mengangkat gelasnya ke King Muer, Nona King. Merupakan kehormatan besar untuk melihat Nona King lagi secepat ini. Petik 2. Nona King bukan seorang apoteker. Jadi mengapa dia menginginkan resep kelas 6? King Haoran sedikit terkejut, menunjuk ke arah Xiao Yan dengan jarinya, dan berkata perlahan, masalah ini harus dimulai dengan saudaraku Xiao Yan. Melihat kekuatan Xiao Yan yang rendah, dia mampu membuat Kaisar Iblis sangat mementingkan. Apa alasan dibaliknya? Ini saudara Xiao Yan, mengapa namanya terdengar familiar? Mungkinkah dia mendapatkan peninggalan Kaisar Iblis tua? Dan sekarang dia adalah sekutu penting dari aliansi bisnis. Feng Hun mengingat topik terpanas dalam rumor selama periode ini. Xiao Yan ini adalah Xiao Yan itu. King Haoran tersenyum. Kerumunan menjadi pucat karena terkejut. Pembohong kecil dipromosikan menjadi Kaisar Petarung Bintang 3 dalam 3 tahun. Ketika King Muer menyebut Xiao Yan, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Dalam 3 tahun, ia dipromosikan menjadi Doudi Bintang 3. Semua orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Kemudian permintaan maaf pribadi Kaisar Iblis, disertai oleh Doudi Bintang 8. Dan sekarang satu lagi telah menumbangkan kesulitan untuk maju di benua Doudi dan mengubah struktur ekonomi dari seluruh benua Xiaoyan. Dengan kembalinya 4 tetua, klan Gorevian memiliki kekuatan puncak. Dengan bantuan Xiaoyan, klan Gorevian memiliki kekuatan ekonomi yang cukup. Kekuatan apa yang berkumpul di sekitar King Haoran? Semua orang terkejut. Dan perasaan saat ini adalah bahwa kebangkitan King Haoran hanya masalah waktu. Dan klan Iblis Perang menjadi lebih bertekad untuk mengikuti Kaisar Iblis. Kakak Xiao, kamu telah dipromosikan menjadi Doudi Bintang 3 hanya dalam 3 tahun. Dan pada saat yang sama terlibat dalam pemurnian obat. Kamu benar-benar jenius. Namun, energi manusia terbatas. Jadi kamu harus membedakan prioritas. Sesepuh dari War Demon Clan dengan ramah mengingatkan. Dia berpikir bahwa kerjasama antara Xiao Yan dan Sang Meng hanya karena resep dari Kaisar Iblis tua, dan tingkat pemurnian obatnya sendiri tidak boleh tinggi. Lagi pula, waktu Xiao Yan di benua Doudi terlalu singkat, tidak mungkin memiliki pencapaian luar biasa di kedua aspek dalam beberapa tahun. Dan sekarang kecepatan promosi ki pertempuran sangat mencengangkan. Jadi wajar baginya untuk sedikit lebih rendah. Xiao tidak berbakat. Dan sekarang dia baru saja dipromosikan ke peringkat keempat Kaisar. Kali ini dia menyukai buah kehidupan karena dia bersiap untuk mencapai peringkat kelima Kaisar. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan jawab dengan sopan. Pernyataan ini mengejutkan semua orang di klan Iblis Perang lagi. 3 tahun. Hanya 3 tahun. Dia adalah seorang Kaisar Petarung Bintang 3 dan seorang alkemis Kaisar tingkat 4. Yang lebih sesat lagi adalah setelah dipromosikan ke peringkat keempat, Anda harus bersiap untuk mencapai peringkat kelima. Tampaknya melihat pikiran Feng Hun, King Muer tidak bisa menahannya lagi. Sebenarnya, pembohong kecil masih terlalu rendah hati. Mudah baginya untuk dipromosikan ke peringkat kelima. Petik 2. Nona King, maksudmu adik kecil Xiao hanya kekurangan bahan obat, jadi dia membutuhkan buah kehidupan? Feng Hun bertanya dengan sedikit pencerahan. King Muer mengangguk dengan pasti. Feng Hun mendapat jawaban tegas, tanpa kata-kata. Feng Hun tampaknya telah mengambil keputusan. Feng bersedia memberikan buah kehidupan dan obat kelas 6 kepada adik laki-laki Xiao. Masalahnya seperti ini. Feng Hun menjelaskan semuanya kepada semua orang. Ternyata klan Zan mau mencari buah kehidupan dan obat kelas 6 untuk menyembuhkan leluhur di klan tersebut. Jiwa leluhur terluka parah selama ekspedisi saat itu. Untuk alasan ini, seluruh keluarga menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari perawatan medis untuk nenek moyang mereka, tetapi tidak berhasil. Baru setelah resep kelas 6 dan buah kehidupan muncul di rumah lelang, mereka melihat harapan lagi. Melihat kecepatan promosi abnormal Xiao Yan sekarang,
Peringkat kelima sudah dekat, dan jelas bukan masalah untuk menembus peringkat keenam. Karena semua resep dan bahan obat akan diberikan, Feng Hun merasa lebih baik memberikannya kepada Xiao Yan. Satu-satunya persyaratan adalah Xiao Yan membantu memperbaiki pil peringkat 6 setelah dipromosikan. Dengan cara ini, belum lagi menghemat banyak uang, itu juga memberi bantuan.